Anda Saya masukkan berikan kesempatan semua. pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah Saya kita host di menyebut sini dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa Mas yang menjadi Aiman, saya video minta maaf sebentar. Saya pemimpin Mas. redaksi di sini dan saya Mas. bertanggung jawab di sini. Sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya belum kasih kesempatan sungguhnya ke Bung Faisal Segaf karena tadi kita nyenak ke pleno Golkar. Saya mohon maaf Bung Faisal. Bung Faisal silakan. Ya, kalau sampai lewat kita maklumi lah. Saya masuk ke substansi aja karena bukan hanya Anies yang dijegal, tapi saya di posisi sini pun harus dijegal juga. Itu bukti efek dari kebencian kepada Anies. Tetapi nggak ada kaitannya dong Bung Faisal. ada kaitan. Kalau saya lihat ada, TikTok tadi kan ke saya dulu, ke Bung Rocky terakhir. Tadi kan Anda saya prediksi, tadi. tapi silakan. sampah lewat, kemudian bagian dari kekuatan penjagalan, ya udahlah kita sebagai rakyat bicara partai politik dalam ruang pembicaraan saja kita nggak punya hak, apalagi kita menentukan siapa yang harus diusung partai. Tapi saya mau manfaatkan berapa menit saya Bang? Silakan, Abang 3 menit silakan. Saya 2 menit aja. Oke. Ada 2 nama di lingkaran istana yang tidak dibicarakan oleh seluruh media, yaitu Dasko dan Ahmad Ali. Ini perbincangan lebih spesifik. Orang yang banyak didiskusikan di kalangan aktivis investigasi masalah-masalah politik sensitif yang mengklaim bahwa 2 aktor ini berhasil membawa Prabowo masuk ke kabinet. Cerita itu bisa dikonfirmasi. Kedua, 2 sahabat ini berpisah jalan dalam drama politik di Pilpres 2024. Ahmad Ali sibuk mencari partai untuk Anies dan Dasko terus berjalan memandu hubungan yang kuat antara Jokowi dengan Prabowo. Hasilnya saling menunggangi di sana. Prabowo lolos sebagai presiden dengan kesimpulan rakyat melalui proses pemilu curang. Saya nggak mau masuk debat di situ. Tapi kemudian karena korbannya Anies, ketiga partai yang paling banyak didatangi Pak Ahmad Ali sebagai perajut, sebagai orang yang memperkuat PKB, Nasdem dan PKS ini kemudian hilang. Kita nonton, kaget saya, Pak Ahmad Ali ajak Kaisang, PSI untuk mendapatkan rekomendasi calon di Palu. Lalu dalam waktu yang tidak lama, PKS juga menggelar karpet merah kepada Kaisang. Untuk di mana maksudnya Jakarta? Pertemuan di kantor pertemuan PKS. Ini belum bicara pilkada ini. Kalau bicara PKS itu kan antitesa terhadap Jokowi, terhadap dinasti Jokowi. Tapi anak dari Presiden Jokowi hadir diberi karpet merah. Keputusan PKS terkait Bobi juga di Sumatera itu juga diduga kuat. Pak Dasko dan Pak Ahmad Ali berhasil untuk meyakinkan. Langkah yang terjadi dukungan PKS di Sumatera Utara kita udah bisa menangkap. Berarti PKS akan menyeberang masuk ke kubu Ya, sebentar. Impres. Tadi Anda sebutkan Pak Dasko, Karena Anda Pak Ahmad saya Ali. 3 menit jadi saya agak Sebentar, itu kan wajar dalam politik menarik konsolidasi dan sebagainya. Kan hal yang wajar. ya Gimana tidak wajar? dalam politik juga karena ini suara rakyat. Wajar juga kita memiliki analisa, Oke, silakan. pendapat. Sejauh itu tidak menghujat. Hak Pak Dasko kan mengacak-acak ini semua. Tapi saya ingatkan Pak Dasko, pesan kuat Prabowo di ruang publik pasca Pilpres 2024 bahwa dia ingin membangun rekonsiliasi dan pembentukan kabinet yang menjaga persatuan. Tetapi dalam praktek ketiga Dasko terlalu jauh melangkah, mengatakan Koalisi Indonesia Maju plus. Itu satu kebohongan yang sangat luar biasa. Kenapa itu tidak dibuat di Papua? Kenapa tidak dibikin di tempat lain? Kenapa Kimples itu hanya fokus untuk DKI? Ada beberapa daerah. Sebentar Bang, saya nanti bela Abang.
Kenapa Kemples itu tidak mengangkat misalnya sahabat saya, orang yang berprestasi di Jakarta sebagai wakil gubernur? Kenapa dibuang? Kenapa ambil Ridwan Kamil? Kan ada Bang Reza. Abang dong diperjuangkan masuk ke DKI. Oh, Bang. Pakai ya kan? penanya nggak apa? Ya, Artinya Kamil apa? kan lebih tinggi dari saya, popularitas dan elektabilitasnya. Iya, artinya saya mau mengatakan Pak Dasko pertama kali mengkonsolidasi gaya politik premanisme ini, korbannya abang duluan. Allah itu. Saya bicara analisa. Nanti saya jawab. Karena ini partai di ruang publik, saya bicara satu fakta. Poinnya apa, Bang? Kita nggak bicara soal personal ke personal. Ini Poinnya apa? Masalah saya 3 menit, dia posisi pejabat publik, pejabat partai. Nggak, saya terus terang, saya harus potong abang. Poinnya adalah kita bicara soal pilkada, kita tidak bicara soal personal. Silakan kalau abang bicara soal personal, saya potong. Saya bicara Kemples ya. Kalau bicara Gerindra, menurut saya sebagai rakyat, paling tepat adalah memperjuangkan Bang Reza. Bang siapa? Bang Riza. Oh, oke, Ariza. Kader yang sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur. Ya, jadi, Tapi kalau Gerindra terlalu maju mendukung Ridwan Kamil yang kita tidak tahu prestasinya apa di Jawa Barat, itu membingungkan. Semua kekacauan ini kemudian publik berkesimpulan ada semangat lewat pendekatan. Mungkin kalau saya keliru, mohon dimaaf. Pendekatan Pak Dasko mungkin terlalu khawatir bila Anies lolos di DKI maka akan bersaing dengan Prabowo di 2029. Itu kan disempat dibicarakan. Baik. Silakan, saya sekarang berikan kesempatan kepada Bung Riza untuk menjawab apa yang disampaikan oleh ya Bung Faisal. Silakan ya, pengamat memang boleh menyampaikan satu, tapi kita jagalah batasan-batasan, apalagi menyangkut personal. Jadi yang pertama, Bang Dasko itu kan memang ketua harian. Memang tugasnya mewakili Pak Prabowo untuk melaksanakan kegiatan partai di seluruh Indonesia, nggak cuma di Jakarta. Terkait Ridwan Kamil, itu kan Partai Gerindra memang mengusulkan Ridwan Kamil seperti sampaikan Pak Dasko itu karena memang kami melihat Pak Ridwan Kamil memiliki kualitas dan kemampuan untuk bisa menang di Jakarta melawan Anies atau siapapun, Ahok sekalipun. Itu kan kacamata kami di Gerindra, maka kami sampaikan pendapat itu. Sekalipun Golkar ketika itu masih memberi surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan di Jawa Barat. Dalam perjalanan kemudian PAN mendukung, Demokrat dan semua partai mendukung, itu hak mereka. Kami tidak pernah juga bisa memaksakan partai-partai di KIM untuk sama, karena beberapa daerah juga kita nggak sama. Di 545 ada Gerindra dengan PDIP, Golkar dengan PKS umpamanya atau sebalik, itu biasa. Coba cek di seluruh. Ini kan tidak disebut plus-nya itu kan? Ya. Nah, saya ingin menyampaikan koalisi dengan partai pro perubahan. Yang plus banyak. Plus. Bung Faisal, yang plus itu daerah lain banyak. Nggak cuma di Jakarta. Nanti kita lihat nih, Jawa Timur insya Allah plus juga. Jawa Timur plus juga? Insya Allah plus juga. Okay. Di Jawa Tengah mungkin bisa plus. Sumatera Utara udah pasti plus. Plus itu, ya di Sumatera Utara kan ternyata plus juga. Okay. Kan ada 5 ya partai di koalisi di KIM yang di parlemen, kemudian juga 5 di non KIM kan, mulai di PDIP, PKB, Nasdem, P3, PKS, ada 5. Di beberapa daerah kita juga sama dengan partai-partai di luar KIM. Jadi biasa. Begitu Jakarta, apa yang disampaikan Pak Dasko adalah KIM insya Allah solid di Jakarta, ya kan? Kemudian insya Allah ada plusnya. Ada plusnya. Sampai saat ini kan kita belum bisa umumkan plusnya siapa. Masih bergantung pada partai-partai lain. Kita tunggu. Kami tidak bisa mengintervensi, mendahului. Karena partai-partai berdaulat. Sampai hari ini coba lihat Golkar. Hari ini siapa yang tahu? Golkar berganti kepemimpinan. Ini liar lagi dalam tanda kutip nih. Liar lagi nih ya. Kemana-kemana bisa jadi gerakannya. Apa? Artinya kita semua tidak bisa memaksakan kehendak atas partai lain. Termasuk di Gerindra sekalipun kami presiden terpilih dari Partai Gerindra, hak partai lain punya hak masing-masing, punya kedaulatan masing-masing. Jadi begitu juga saya ketua DPD Gerindra, patuh taat pada pimpinan partai. Pimpinan memutuskan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dia dianggap berprestasi, karena dia gubernur, lawannya juga gubernur, Anies, lawannya juga Ahok gubernur. Saya kira nggak ada yang salah. Dan itu sesuatu yang baik. Kami di partai terbiasa disiplin, patuh taat, dan kami meyakini semua proses keputusan di partai itu melalui proses yang panjang. Jadi sekali lagi silakan semua boleh berpendapat.
memang Bang Dasko ini kader Partai Gerindra sejak awal berdiri partai yang mendapat tugas banyak, luar biasa tugasnya, termasuk dalam kemarin dalam membangun koalisi di internal dan sebagainya. Saya kira itu biasa saja. Setiap partai itu punya kader-kader terbaik yang ditampilkan. Bisa lanjut. Cuma memang Ya, baik. Sudah cukup, mohon maaf, terima kasih Bang. semua partai itu punya kader-kader terbaik. Saya 1 menit aja, 1 menit aja. Sudah cukup nanti. Ya, saya nggak menyerang personal. Ya, saya beri tadi jawaban apa Anda kan lancar, saya nikmati. Nggak bisa begini Bang Aiman. Kenapa saya bicara orang-orang sebagai aktor penting di lingkar kekuasaan? Dari sana spektrum pembicaraan politik itu dibangun. Sehingga kita tidak bicara omon-omon. Orang berbicara caci maki Megawati dengan kedewasaan PDIP. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif. Saya challenge tadi. Saya challenge tadi. Ini karena nama Dasko disebutkan. Saya katakan tadi Bung Rocky, ada satu variabel yang Anda benarkan di forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung yang Refli. Anda benarkan dengan sikap Anda. Kepada Bung Refli. Karena Anda pasti dihubungi. Saya tahu. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Silakan Bung Refli. Ada satu nama saya sebutkan. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan. Anda pajang saya di sini. Anda saya masukkan semua. Kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita menyebut nama. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Ketika saya sebut nama itu Anda langsung potong. Waktu Anda sudah habis dan sudah cukup. Saya harus silakan Bung Refli. Saya harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar. Semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Tapi saya berharap Pilkada itu menjadi perkat kepentingan nasional. Kalau Gerindra sungguh-sungguh ingin membangun ruang rekonsiliasi, membangun koalisi dengan memberikan ruang kepada yang lain bersaing, pikiran Dasko harus dihentikan. Tidak bagus. Nanti Gerindra akan tampil. Terima kasih. Membangun rekonsiliasi untuk semua. Terima kasih Bung Refli. Iya, politik itu kan soal panggung depan dan panggung belakang saja. Panggung depannya, wah kadang-kadang baik semua ya, seolah-olah ya, partai betul-betul disiplin dan lain sebagainya. Tapi panggung belakangnya kita sudah tahu ya, seperti dikatakan Bang Rocky tadi, sudah bisa diprediksi si ini akan tumbang, si ini akan menjabat dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu kan bukan hanya soal data dan fakta, tapi juga soal analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan analisis yang diyakini publik itu rata-rata terjadi kan sesungguhnya. Kayak seperti tadi Agus Gumiwang Kartasasmita, nanti kemudian ada juga spekulasi yang menyatakan nanti ketua umumnya Bahlil, dewan pembinanya Jokowi, ada juga yang mengatakan Gibran akan masuk di sana dan lain sebagainya. Bahkan pembicaraan soal Pilkada DKI juga begitu kan. Kita bicara Ridwan Kamil dengan Suswono PKS, tapi besok-besok Kaisang yang masuk bisa terjadi karena tukar menukarnya dalam politik itu sudah terjadi ketika Anda sudah masuk di dalam koalisi ini. Kan tinggal yang powerful yang bisa ngacak-ngacaknya. Dulu misalnya ketika Pak Jokowi ditanya apakah Gibran akan nyalon atau tidak, oh kan belum cukup umur katanya. Ternyata ada cara untuk menggenapkan umur, yaitu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita juga sekarang akan tunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan membenarkan meluruskan putusan MA atau tidak secara tidak langsung ya. Karena jelas-jelas di dalam peraturan dikatakan 30 tahun itu sejak ditetapkan sebagai calon sesungguhnya. Karena kan calon, kapan orang dinyatakan sebagai calon? Ya ketika ditetapkan sebagai calon, bukan ketika dia dilantik. Nah ini kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi, dan kalau MK mau mencuci dosanya, maka dia kembalikan tafsir yang sesungguhnya di undang-undang itu, dan Kaisang tidak bisa nyalon. Ya. Tapi nanti akan kita lihat apakah nanti. Jadi saya mau sampaikan, saya tadi pagi sempat kontakkan dengan Bung Boyamin Saiman, di mana anaknya yang kemudian mendaftarkan gugatan. Ada keputusan yang akan diputuskan oleh MK sebelum tanggal 27, artinya sebelum pendaftaran pilkada. Kita tunggu nanti hasilnya. Tergantung
trikenya, apakah putusan itu langsung berlaku atau akan berlaku 5 tahun ke depan? Oke, nanti kita lihat. Baik, kita berikan tangan. Bung Riko, silakan. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa, saya kasih Bung Rocky kalau gitu. Nggak ada, oke baik. Bung Rocky, terakhir. Oke, dia jatuhnya berapa menit dia kasih ke saya? 2 menit. Bagian saya berapa menit? Ya silakan Bung Rocky. 2 menit tambah 2 menit, 4 menit silakan. 4 menit. Hak saya 4 menit? Iya, Oke, silakan. hak saya kasih pada Faisal Assegaf. Boleh, tapi jangan personal ya, karena personal tanpa bukti saya akan lawan. Wah, kalau Lawan dengan logika maksudnya. terima kasih Bung Rocky. Ini bukti bahwa sesama rakyat memang harus saling mendukung. Dan Bang Aiman, saya cuma saran Bang. Untuk pertama kali saya hadir di forum dengan berusaha untuk menjaga perasaan Anda. Karena Nggak perlu jaga saya perasaan. tahu Anda trauma, Oh enggak. hingga Anda mengawasi saya sejak awal. Jangan-jangan setiap ucapan saya berdampak hukum pada Anda. Tapi saya mau sampaikan kepada Jokowi dan seluruh pendukungnya. Nggak usah tanggap Aiman. Ada Faisal Assegaf di sini. Tapi Saya waktu saya diproses Anda nggak kemana-mana. tuh. lah salah. Anda buka Twitter saya. Saya buat membalance kepada Anda. Cuma Anda saja cengeng menghadapi masalah kecil itu. Kapan Jadi saya pernah saya nangis? kenapa penting untuk saya menarik Pak Dasko ini? Karena ada satu aliran politik yang menarik sebenarnya. Permainan-permainan taktis Pak Dasko ini menggambarkan satu faksi yang berbeda dengan faksi Fadlizon yang lebih elegan. Faksi kelompok purnawirawan TNI. Oke. Masa militer pengamat tidak masuk saya lebih sudah jauh. berikan kesempatan tadi. Iya kan? Dan Anda tidak Jadi, memberikan bukti. Jadi saya Soal lawan kuota dengan logika. kosong ini tergantung dinamika Kita bicara internal soal Gerindra. pilkada, silakan. Nah, Tidak bicarakan kita soal tunggu personal. Kalau apakah personal, saya akan PDIP akan membiarkan kota kosong ini? Ibu Mega sudah menjawab tidak. Artinya apa? Pertanyaan Anda hampir 28 kali di tempat ini soal Anies saya jawab, kita berdoa. Anies bisa diselamatkan oleh sikap negarawan Ibu Megawati, Caimin, dan Surya Paloh. Untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, kota kosong. Maka semua skenario Dasko itu gugur dan tidak mengancam kehancuran demokrasi. Jadi Bung Faisal Saya kira itu aja ya pesan saya. Terima kasih. Bung Faisal ini berpikir bahwa kota kosong ini kalau Anies nggak mendukung seolah-olah itu peran Pak Dasko. Tadi saya bilang Internal dinamika di internal Gerindra. Pak Dasko sebagai tidak satu pernah partai mengintervensi partai politik. Siapa yang bisa mengintervensi Bang Surya, Salim Segaf, Pak Saihu, Itu panggung kemudian depan juga itu. Pak Mardiono. Semua partai-partai punya intervensi masing-masing. Jadi Di panggung sekali depan lagi, kan begitu semua indah, bagus. ya memang Saya agak sensitif bicara panggung belakang, abang jangan terlibat bang. Sebenarnya daripada menjegal Anies dan ada yang menghancurkan menjegal Anies. abang masuk ke Tangerang, mending Anda yang kita perjuangkan. Gerindra berbesar hati. Kalau korbankan Anies, ya naikkan mantan wakil gubernur. Korbankan Anies, apa benar? nggak ada. Siapa yang harus mengorbankan Pak Anies? Pak Anies independen. Dia punya independensi, punya kemerdekaan. Dia berdaulat. Dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Saya mau tanya bang, Capres. kapan istilah Kim Plus itu dihapus? Sehingga tidak memberi tendensi bahwa apa pandangan negatif seolah-olah Kim Plus untuk menghajar Anies. Apa sih yang salah pada Kim Plus? Kan tadi saya bilang Itu selalu jangan lihat Jakarta. di ruang publik. Banyak Nama daerah, Anies itu diikuti oleh banyak daerah satu koalisi itu yang tidak ada masuk akal gitu. Plus, Bung Faisal karena mendukung Pak Anies berpikir seolah-olah karena Pak Anies belum mendapat dukungan partai hingga hari ini seolah-olah kami menjegal. Nggak ada jegal-menjegal. Baik. Pak Anies kalau ingin maju banyak cara, umpamanya melalui calon independen mendapat dukungan. Jadi sekali Pak Dasko maupun kami di Gerindra tidak pernah mengintervensi atau menjegal siapapun. Semua punya ruang yang terbuka untuk tampil di ruang publik di era demokrasi ini. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita. Jakarta meski menuju bukan lagi ibu kota, pesona tetap menyala dan pilkadanya menjadi sorotan berjuta pasang mata. Buktinya malam ini makin akhir makin panas ya. Dan jika hantu kotak kosong itu nyata, ada satu tanya, sehatkah demokrasi kita? Apakah mungkin kotak kosong itu ada? Itu hal yang nanti akan dibuktikan. Karena pemilihan sesungguhnya bukan soal cerita di
bilik suara, tapi jauh dari itu ia adalah soal keterlibatan warga atas ikhtiar menjemput takdir pemimpinnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.